sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang kemarin sore saya bersama beliau dan Pak Hasto dan beberapa kawan ketika beliau diberi laporan tentang rencana ini, beliau mengatakan saya akan ikut. Tapi Pak Hasto menyatakan ini adalah yang pakai KNP. Saya merasa senang kalau ibu-ibu tadi di sini yang ceramah jadi salah tingkah. Jadi ceramah. Ibu, saya sudah ada Bu dari sini Bu. Kemudian Pak Hasto Kristianto, Bapak Jarod, Saiful Hidayat, dan hadirin sekalian, para peserta yang hadir maupun tidak hadir yang melalui virtual dari seluruh DPD di Indonesia yang hadir di sini. Tidak semua saya kenal satu persatu yang mewakili saudara-saudara dari seluruh Indonesia, tapi beberapa di antaranya saya punya teman lama, Pak Wayan Sudirte, lalu ada Mas Putra Bapak, yang saya kenal saya di daerah sana ada Mas Hinton, pemilik hak cipta Samsul, Mas Dedi Sitorus, lalu di sebelahnya kalau tidak salah ya ini Kinatur ya, dengan Diki dulu yang kesukaan anak saya waktu ini. Sekarang sudah sama-sama dewasa, dan dulu saya kira yang lain-lain saudara saya tidak sebut satu persatu. Saya karena ini dengan speech, saya akan bicara yang global dengan kunci-kuncinya, yaitu politik hukumnya. Kalau hukum dan perinciannya itu nanti ada materi-materi berikutnya, pada jam-jam dan minggu berikutnya. Jadi politik hukum itu sederhana. Politik hukum itu artinya politik itu porsi kebijakan. Politik itu alat yang dibuat. Sehingga politik hukum itu artinya adalah kebijakan tentang hukum yang harus dibuat. Kebijakan tentang hukum yang harus dibuat. Hukum apa yang harus dibuat untuk mencapai tujuan negara. Jadi hukum-hukum yang dibuat untuk mencapai tujuan negara itu politik hukum. Kalau tujuan negara kita itu melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, lalu ada hukum pertahanan keamanan, politik hukum pertahanan keamanan. Untuk membangun kesejahteraan rakyat ada politik ekonomi, politik sosial ekonomi dan seterusnya, itu politik hukum. Nah, saya akan bicara itu. Dan problemnya bukan materi politik hukumnya itu sendiri kuliahnya, tapi saya mau memberi fokus besar terhadap tugas-tugas saudara sebagai legislator, baik di pusat maupun di daerah. Izinkan saya terlebih dulu langsung ke halaman 2. Kalau izinkan saya terlebih dulu mengucapkan selamat atas terpilihnya saudara sekalian sebagai anggota legislatif di pusat dan di daerah melalui satu pemilu yang berdarah-darah, yang tidak mudah, sehingga saudara semua bisa beruntung mendapat amanah dari bangsa dan negara melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjadi legislator. Di dalam kesulitan berjuang pemilu yang sangat berat kemarin itu, tugas saudara-saudara adalah mengemban amanah. Tugas saudara-saudara adalah mengemban amanah untuk merawat Indonesia dengan menggunakan jembatan emas yang sudah kita miliki sekarang. Bung Karno lah yang menyatakan kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Untuk menuju kemana? Untuk menuju Indonesia emas. Indonesia emas itu seperti apa? Indonesia emas itu adalah Indonesia yang menurut
alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar itu bunyinya merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. 5 yang di Indonesia masih yang dituangkan dari pikiran Bung Karno ke dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Itu begini. Kita sudah merdeka, kita sudah bersatu, kita sudah berdaulat. Tapi adil dan makmur ini belum. Mengapa itu terjadi? Nah, saudara sekalian, Indonesia Emas itu menurut program resmi pemerintah yang dituangkan di dalam dua buah peraturan presiden itu akan dicapai pada tahun 2045. 100 tahun Indonesia merdeka. Dari 1945 sampai 2050, 100 tahun insya Allah kita mencapai Indonesia Emas, yaitu merdekanya beneran, bersatunya beneran, berdaulatnya beneran, adil dan kemakmuran. Agar kemakmuran bisa diciptakan secara nyata, paling tidak usaha-usaha nyatanya yang tidak dikotori oleh hal yang tidak benar. Nah, cuma ada sebuah buku yang sebenarnya itu novel, tapi novel intelijen dari seorang mantan pintar namanya P.W. Simon. Judulnya Ghost Fleet, barisan hari. Nah, dia di dalam novel itu menyebut begini, nanti suatu saat ketika peperangan di dunia sudah didominasi oleh perang AI, artificial intelligence, dan pada saat itu Indonesia sudah tidak ada kata Indonesia sudah tidak ada, dan itu akan terjadi di tahun 1930. Nah, saudara, disebut meskipun itu novel, Indonesia itu tidak ada di tahun 2030. Orang ribut ketika ini dulu diungkapkan sebagai bahan kampanye di tahun 2019. Aku betul orang ribut karena Indonesia pada waktu sudah punya 2 perpres. Indonesia Emas, masa tahun 2030 mau buka itu semua omong kosong. Ini Indonesia Emas, Merdeka Bersatu sudah dihitung oleh lembaga-lembaga internasional. Ya, oleh McKinsey dihitung Indonesia Emas 2045. Dan lembaga lain sudah menghitung sumber daya alamnya sekian, akselerasi kecepatan jumlah dokternya sekian, jumlah insinyur pertaniannya sudah dihitung semua. Indonesia Emas mencari repot. Tapi sebenarnya, saudara, Indonesia Emas itu bisa dicapai kalau dalam perjalanannya menuju 2045 Indonesia ini bisa membangun keadilan dan kemakmuran. Ya, bahkan apapun kekayaan yang dimiliki Indonesia, berapapun insinyur dan yang dimiliki, kalau keadilan, kemakmuran dan keadilan tidak ada, jangan-jangan tidak sampai 2045 benar, seperti kata buku Ghost Fleet. Nah, tugas saudara sekarang sebagai wakil rakyat untuk menjaga agar 2030 itu tidak terjadi apa-apa di negeri ini seperti digambar. Mudah-mudahan itu hanya betul-betul hanya sebuah novel. Meskipun ini novel intelligence itu, ketika nulis novel itu dia sudah menghitung perkembangan artificial intelligence, kecerdasan buatan sekarang ini sudah tidak bisa dikendalikan, melainkan kita harus bisa mengikuti perkembangannya. Nah, saudara,
sebagian hal yang penting, halaman berikutnya, sebagian hal yang penting dalam merawat Indonesia adalah saudara harus ikut membangun dan menegakkan demokrasi dan hukum yang substantif. Nanti saya akan tutup cerita keadilan substantif yang disampaikan oleh Pak Hasto tadi pada slide ke-7 yang terakhir. Membangun dan menegakkan demokrasi dan hukum yang substantif. Demokrasi yang benar-benar, hukumnya juga benar. Mencari kebenaran material dalam undang-undang tadi yang begitu. Pak Hasto yang diikuti lagi kemudian oleh Pak Sunarto dalam pengukuhan Mahkamah Agung sebagai guru besar. Nah, saudara para pendiri negara yang tergabung di dalam BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang kemudian berubah menjadi atau diubah disederhanakan atau dikuatkan lagi menjadi PPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tahun 1945. Saat membahas dan menetapkan ideologi Pancasila dan konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 memuat bahasan mengenai demokrasi. Jadi para pendiri negara ini, Bung Karno dan seluruhnya 62 anggota itu membahas demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Mereka berpendapat demokrasi akan runtuh kalau tidak ada nomokrasi. Nomokrasi juga akan sewenang-wenang kalau tidak dikawal oleh demokrasi. Jadi dua-duanya ini harus dijaga. Itu bahasan yang sangat dalam dari para pendiri negara kita itu. Bahkan karena berdebat tentang ini, kesepakatan dipakai melalui STEM. Unik di voting. Karena begini, ketika kita mendorong ideologinya udah Pancasila udah dibahas. Pancasila udah dibahas ya sudah. Rumus rancangannya itu sudah selesai, pembukaan itu pada tanggal 22 ini. Terus pada tanggal 10 Juli itu debat. Ya, kalau itu kita mau ngapain? Kan pemerintahan yang masih harus dicapai melalui bentuk tertentu. Bung Karno usul zaman sekarang ini republik kan. Waktu itu kata demokrasi belum ada, belum populer. Demokrasi itu belum populer. Ada kata republik, sehingga di Undang-Undang Dasar pun tidak ada satupun kata demokrasi. Tapi ada kata republik, ada kata kedaulatan rakyat. Bung Karno usul republik. Lalu ada enggak yang wakil-wakil dari kerajaan besar itu usul enggak? Kita bentuk kerajaan aja. Kerajaan. Enggak, benar-benar zaman modern sudah rakyat yang harus menentukan. Itu kan debatnya. Tapi wakil-wakil kerajaan itu katakan, enggak, kita punya pengalaman kerajaan itu efektif mempersatukan. Coba lihat Majapahit, coba lihat Sriwijaya, coba lihat Mataram. Itu menyambungkan Nusantara bisa. Oke, Yamin berdiri. Kalau begitu di STEM. STEM itu dilakukan tanggal 10 Juli. Hasilnya 55 anggota dari 62 itu setuju dengan Bung Karno. Republik. 6 orang kerajaan. Lalu yang satu, saya abstain aja. Demokrasi bisa baik, republik baik, kerajaan baik, tergantung orangnya. Sudah pilih. Ternyata 55 yang dianggap paling cocok untuk Indonesia mereka itu kan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Aslinya begini sampai sekarang. Nah, saudara, berikutnya saya mau lanjutkan. Slide berikutnya,
interdependensi demokrasi dan hukum. Nah, ini yang ada campuran antara praktek dan teori ini saya sampaikan sini politik hukum. Saudara, ada idiom begini. Yang dulu ada idiom ini dikemukakan oleh Mokhtar Jumat ketika pertama kali pemerintah ingin membangun rancangan pembangunan hukum sehingga membentuk BPH. Ada idiom itu dikutip begini: demokrasi tanpa hukum menimbulkan anarki dan bisa dibiarkan. Demokrasi kalau tidak didampingi hukum anarki. Waktu awal-awal reformasi, penegak hukum runtuh karena dilawan pemerintahnya, rakyat naik, terjadi berbagai hal, pembunuhan, hukum santet, kemudian perusakan di jalan-jalan, polisi dihajar, massa tahu perjuangan, masih ada rekamannya tuh, ketika di sana orang pawai itu demo, lalu polisi mau mengamankan itu dihajar kan. Ketika pada waktu itu demo itu menuju rumah Umli, mau ke sana, polisi nanti karena ini terjadi bahaya di jalan, lalu dihajar rame-rame. Nah, orang yang baru datang tidak tahu masalahnya, ada orang dihajar itu menghajar. Padahal yang tahu pembicaraannya bahwa dia ke sana, bahwa dia rame-rame sebetulnya cuma 3 orang. Tapi langsung orang yang hajar semua. Itu demokrasi kalau tanpa hukum dan tanpa penegak hukum yang benar. Demokrasi bisa liar seperti ini. Bahkan kemudian akan melahirkan jual beli kalau hukumnya tidak benar. Sini dikatakan demokrasi tanpa hukum anarki dan liar, hukum tanpa demokrasi menimbulkan kesenangan. Ingat kan? Tahu kan? Itu hukum dibuat sesukanya. Tidak pakai demokrasi, tidak pakai suara rakyat, tidak pakai aspirasi. Saya ingin ini menimbulkan kesenangan. Oleh sebab itu, para pendiri negara itu sangat arif, bijaksana. Kita mengatakan, tidak bisa kita hanya bicara demokrasi, tapi juga harus bicara hukum. Maka di dalam Undang-Undang Dasar waktu itu ada istilah Rechtsstaat dimunculkan. Lawannya Rechtsstaat itu Marxstaat. Karena apa? Hukum itu penting. Kalau tidak Anda hancur dengan hukum. Coba teori siklus Polybius dalam ilmu dasar ilmu politik kan gitu. Negara itu berputar dari suatu saat monarki dianggap baik, lalu diganti oleh aristokrasi, diganti oleh oligarki, dilawan oleh rakyat, muncul demokrasi, demokrasi tidak terkendali, muncul anarki, mobokrasi, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, saudara, jika demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan dengan seimbang, maka sulit bagi kita membangun Indonesia emas. Jangan mimpi Indonesia emas. Penjembatan emasnya pun sudah dicuri. Murmurnya itu sudah dicuri sekarang jembatan emas kita. Sudah nyanyam patah. Nah karena jembatan emas ini istilah Bung Karno. Polisinya sudah bongkar. Bagaimana Anda mau menuju jembatan emas? Menuju Indonesia emas kalau jembatannya Anda tidak pernah lawan dengan baik. Kemerdekaan, kedaulatan, kebersatuan, tegaknya hukum, keadilan, kemakmuran itu harus menjadi perhatian saudara. Kita semua ambil bagian di bidang ini di tengah berbagai kesulitan. Saudara, ada teori juga determinasi antara politik dan hukum. Hukum dan politik itu partner. Hukum dan politik itu teorinya ada tiga. Satu, ada yang mengatakan politik lebih kuat dari hukum karena hukum itu adalah produk politik. Apa misalnya yang paling nyata kalau sekarang Korea Utara, politiknya hukum saya, hukum adalah saya, gitu. Di RRQ dalam batas-batas tertentu itu politiknya lebih kuat dari hukumnya. Lalu yang kedua, hukum determinan atas politik. Itu di negara-negara demokrasi barat yang maju, itu hukum menunjukkan kegiatan-kegiatan politik sehingga hidupnya sangat tertib. New Zealand misalnya,
Lalu ada negara-negara Eropa, Swedia, dan macam-macam gitu. Itu pokoknya hukum tegak. Kalau hukum tegak, negara tertib. Demokrasi jalan, dan demokrasi itu harus memberi pelayanan dan pembuatan hukum-hukum yang responsif. Tapi yang diidamkan oleh kita sebenarnya tidak ada demokrasi yang harus lebih kuat, atau politik lebih kuat, hukum lebih kuat, tapi harus seimbang. Para pendiri negara kita tuh tidak ada pidana kan gitu, nggak bisa begitu harus ada hukumnya. Kalau nggak hilang gitu. Nah, sehingga hubungan antara politik dan hukum itu harus seimbang, independen dan interdependen dan interdeterminan agar tidak anarkis dan tidak elitis. Halaman berikutnya. Ini lebih masuk lagi ke kenyataan sekarang. Saudara, dari 3 teori hubungan tadi, maka saya pernah meneruskan penelitian dari hasil penelitian disertasi saya di tahun 1993, udah lama. Lalu dibangun sebuah asumsi, kalau politik dibangun secara demokratis, maka hukum yang dibuat maupun dilaksanakan itu pasti responsif progresif. Kalau negara demokrasinya benar, hukumnya masih benar kan gitu kira-kira. Kalau demokrasinya salah, yaitu politik otoriter dan oligarki, akan melahirkan hukum yang ortodoks konservatif. Ortodoks konservatif. Apa kunci dari kalimat ini? Nah, kalau saudara ingin membangun negara yang baik dan hukum yang baik, maka demokrasinya harus diperbaiki. Apa kirinya? Masuk ke kiri sekarang. Kiri politik yang demokratis itu pertama, legislatif menjadi penentu. Legislatif itu menentukan, bukan menentukan tapi diam-diam dicokok. Kamu menentukan tapi disuruh menentukan. Ini yang kamu tentukan, dipesan. Itu tidak demokratis. Yang kedua, pemerintahnya netral, taat asas. Pemerintah itu kalau demokratis taat asas dia. Lalu yang ketiga, media massa, pers bebas. Nah, apa akibatnya bagi hukum responsif? Hukum yang responsif itu kalau pemerintahnya demokratis akan lahir hukum seperti ini. Pembuatannya pasti partisipatif. Oleh sebab itu dulu ketika Orde Baru itu baru kita buat undang-undang tentang peraturan perundang-undangan. Disebutkan membuat undang-undang itu harus partisipatif, dengan pendapat rakyat, datang ke daerah, panggil pakar, lalu diskusikan, sehingga partisipasi rakyat itu nyata. Yang kedua, substansinya aspiratif. Substansi hukum di negara demokrasi menggambarkan aspirasi umum kehendak masyarakat, bukan aspirasi elit. Lalu yang ketiga, tafsir implementatifnya dibatasi. Tidak boleh sembarang kamu tafsirkan hukum. Ini undang-undang sudah berbunyi begini, kamu jangan buat tafsir ngawur. Oleh sebab itu lalu ada cara-cara menafsirkan hukum di dalam ilmu perundang-undangan agar tafsir implementasi hukum itu tidak semena-mena. Dulu zaman Orde Baru ini saya contohkan dulu. Kampanye, ya. Setiap partai politik peserta pemilu berhak berkampanye seluas-luasnya. Tata cara pelaksanaan kampanye diatur dengan keputusan presiden. Nah, jadi tafsir kampanye yang bebas itu ditafsirkan lalu keputusan presiden, kampanye dilarang menyinggung keluarga Soeharto, dilarang menyinggung korupsi, dilarang menyinggung ini, lalu dibatasi semua. Jamnya harus jam sekian, hanya boleh di TV nasional. Tafsir implementatifnya di kantongnya sendiri. Kalau negaranya otoriter. Tapi kalau negara demokratis dibatasi. Seperti tahun pemilu 1955.
dibatasi pemerintah. Ini loh, kamu nggak boleh ini. Pemilu 99, pemilu pertama dibatasi, kamu jangan main-main. Pemerintah ikut-ikut, kita punya namanya LPU diubah menjadi PPI, Panitia Pemilihan Indonesia yang independen. Sehingga 99 relatif pemilu kedua yang terbaik sesudah pemilu yang pertama tahun 95. Nah, tidak boleh ada hasil sembarangan. Nah, kiri politik otoriter itu legislatif hanya menjadi rubber stamp, disuruh saya ingin ini ya, tapi yang usul nanti kamu. Disuruh usul padahal dia yang ingin. Nggak bisa Pak. Suruh batalkan aja Mahkamah Konstitusi ya. Nah ya, ini ilmunya dalam. Kita jangan teledor bahwa ini perilaku begini sudah muncul. Eksekutifnya intervensionis, masuk ke sana, pakai bansos, pakai apa, pokoknya masuk. Nggak bisa baik-baik, indah kakinya. Ini kemudian medianya masuk. Media kemarin tuh bilang begini. Nggak ada yang berani mendukung Ganjar Mahfud kaya. Yang mendukung semua gitu. Ya apa yang vulgar seperti kalau mendukung yang lain. Jadi saudara, ini disclaimer ya. Jadi pemilu sudah selesai, menang ya menang silakan. Tapi kita harus tetap di bagian mana kita harus berperan. Dan saudara bermain politik nanti dalam situasi seperti ini. Nah, maka muncul hukum-hukum ortodoks konservatif itu pembuatannya sentralistik, diatur dari pusat, substansinya positivistik, instrumentalistik, artinya sesuatu yang diinginkan itu dijadikan instrumen pembenar, dipositifkan menjadi hukum positif. Saya ingin umur calon kepala desa sekian. Loh, nggak bisa Pak. Ya positif kan? Gimana caranya? Suruh DPR, suruh KPU, suruh pengadilan. Langgar semua prosedur yang tersedia. Itu bisa. Dulu tahu, anak seorang lurah ingin punya pabrik mobil. Gimana hadapnya Pak? Positif aja dimasukkan di GBHN. Presiden Soeharto sebagai mandataris MPR diwajibkan memajukan mobil nasional, membentuk perusahaan mobil nasional agar Indonesia mandiri. Itu perintah dari GBHN, jadi suruh sendiri, suruh perintahkan. Sesudah itu dibuat persnya, mobil nasional diberikan kepada PT ini dengan bebas pajak lokal dan sekian persen pajak luar, pajak dari bahan-bahan luar. Enak dong, pasti untung, pasti nggak rugi, hanya ada untungnya. Itu namanya positivistik, instrumentalistik. Keinginan itu dipositifkan menjadi hukum positif. Lalu yang ketiga, open interpretatif. Kalau tadi tafsirnya dibatasi, sekarang open, dibuka aja, tafsir kamu suka-suka kamu. Karena kamu berkuasa. Halaman, saya hanya punya 7 halaman. Saudara, kita punya kekuasaan kehakiman, harus singgung misalnya pemahaman hukum. Kekuasaan kehakiman kita dibangun sebagai kekuasaan yang merdeka, berdaulat sebagai bagian dari pemencaran kekuasaan horizontal. Jadi kalau negara demokrasi itu, kekuasaan itu harus dipencet, tidak boleh tersentral. Kalau dipencet secara horizontal itu ada legislatif, eksekutif, yudikatif, itu ke samping horizontal. Lalu ada juga pemencaran kekuasaan vertikal, negara kesatuan, negara federal, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Itu semuanya demokrasi dipencet, pencet ke samping, pencet ke bawah dan ke atas. Itu demokrasi. Nah,
Kekuasaan kehakiman kita itu bagian dari tadi, legislatif, eksekutif, yudikatif, ke samping. Yang masing-masing itu punya fungsi dan peran-peran konstitusional sendiri. Nah, kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang bebas, merdeka, imparsial, dan independen. Apa? Imparsial itu institusinya. Kalau independen dan imparsial itu orangnya, independen itu lembaganya, atau terbalik silakan. Pokoknya lembaga maupun hakimnya itu harus betul-betul netral. Indonesia sekarang, ini karena banyak yang tanya, Indonesia sekarang mempunyai dua kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pak, ada dua ya. Indonesia ini adalah negara ke-78 yang mempunyai dua kekuasaan kehakiman. Pada dulu yang pertama itu di Swedia, di Swadia, di Jerman itu sudah ada dulu. Jadi kalau kekuasaan Mahkamah Agung itu tertinggi di dalam kasus konflik antara orang. Kalau Mahkamah Konstitusi itu konflik antar peraturan, dua. Tidak semua negara punya kekuasaan kehakiman lebih dari satu. Jerman sampai 7 lembaga kekuasaan kehakimannya ya. Tidak ada Mahkamah Pemilu, Mahkamah Agraria, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Kita cuma punya 2. Yang ketat tadi bebas, merdeka, independen, dan parsial. Nah, halaman dulu sekarang gejala penyakit kita. Gejala penyakit kita itu sekarang, saudara, sekarang Indonesia terjadi pergeseran dari the rule of law ke arah the rule by law. The rule of law itu semua kebijakan pemerintah dan berdasar atas hukum. Kalau the rule by law, keinginan pemerintah itu kalau tidak ada hukumnya diatur agar hukumnya ada. Saya ini nggak ada hukumnya Pak, buat. Sudah ada peraturannya tapi tidak ada, batalkan, revisi. Itu namanya rule by law. Dan gejala seperti ini sedang tumbuh di negeri ini. Kemudian munculnya hukum-hukum yang berwatak ortodoks, konservatif tadi sudah saya katakan. Kemudian pembuatan hukum atau perubahannya sekarang ini sesuai dengan kepentingan politik jangka pendek, kelompok tertentu, dan sesaat. Saya selalu katakan dulu, satu saat itu akan dipakai oleh orang lain untuk menghantam orang yang membuat. Akan terjadi pada saat itu. Seperti tadi, bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Apa jaya masih tadi Pak? Satya, Eva, Jaya Mahir. Jaya Mahir. Satya, Eva, Jaya Mahir. Kebenaran pasti menang. Sama itu semua jalan agama mengajarkan gitu. Kalau di Islam itu ada kalinya kul ja'al haq wa zahaqal batil. Katakan yang benar itu pasti akan menang. Yang salah itu akan hancur. Tunggu saja. Semua ini sudah ada yang meleset dari itu tadi. Tidak ada yang meleset dari situ. Sekarang ini terjadi adalah lepasnya moral, etik, dan keadilan substantif sebagai sukma hukum. Sukma hukum itu kan sebenarnya keadilan, bukan peraturan. Dan keadilan itu didasarkan pada moral dan etika. Agama kalau kita yang Pancasila, agama, moral, etika, lalu melahirkan keadilan substantif. Sekarang itu sudah tidak ada, sehingga tidak punya Pak Sunarto yang dikutip oleh Pak Hasto tadi, yaitu menyindir keadaan ini. Sukma hukum itu sudah lepas dari hukum ya hukum ada, tapi sukma berbeda. Oleh sebab itu maka kita pernah membuat TAP MPR nomor 6 tahun 2001
tentang etika kehidupan bangsa. Apa itu isinya? Beda Pak, kamu harus baik-baik. Kalau kamu membuat kebijakan menjadi sorotan publik karena negatif, mundur Pak. Ada tak MPR masih berlaku. Tapi ini semua meskipun berlaku juga tidak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus kalian akhirnya saya akan menutup dengan hukum progresifnya bukan ini cerita. Meskipun halaman terakhir, meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah hukum progresif, halaman terakhir, Mbak Opera, halaman 8. Nah itu. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah hukum progresif, karena waktu itu istilah hukum progresif belum ada, belum populer. Tapi Bung Karno merupakan pelopor pembangunan hukum progresif yang mengatakan bahwa hukum itu untuk manusia. Itu inti hukum progresif. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Itu hukum progresif. Dari mana kita tahu nih? Pidato Bung Karno tanggal 10 Juli. Jadi cerita tanggal 1 Juni Bung Karno pidato tentang Pancasila. Belum kompak setuju bulat narasinya, substansinya setuju, tapi coba cari kompromi dulu. Narasi. Nah ini ada. Untuk membuat kompromi, BPUPK membentuk panitia 8. Panitia 8. Yang isinya itu 6 orang, itu dari golongan nasionalis, 2 orang dari golongan Islam. Soekarno, Hatta, Yamin, Meramis, Ahmad Sukarja, ya, Meramis, Ahmad Sukarja, Otto Iskandar tadi golongan nasionalis nih. 6 panitia 8 untuk membuat rumusan dasar negara itu. Ditambah 2 dari Islam, Ki Bagus Hadi Kusumo dan Wahid Hasim. Keputusan sidang 1 Juni 8 orang itu. Tapi ketika Perang Pasifik meledak, Bung Karno, kita harus segera selesaikan kompromi ini. Indonesia harus segera merdeka. Maka dikumpulkanlah 9 orang, yang 8 ini dirombak. Bung Karno itu yang kenapa? Itu tidak adil, kata Bung Karno. Kenapa? Masa golongan nasionalisnya 6, golongan Islamnya 2? Tidak adil. Lalu Bung Karno rombak, gitu, sehingga 3 orang itu diganti, yaitu Otto Iskandar Nyata itu dicoret, lalu Ahmad Sutarja dicoret, ya. Kemudian Ki Bagus yang golongan Islam itu juga dicoret karena beliau nggak bisa hadir. Ingat waktu itu sidang sidang Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Bung Karno ketuanya. Dewan Perwakilan Rakyat pemerintah Jepang menjaganya. Ki Bagus nggak bisa hadir. Dicoret 3 ini, tapi dimasukkan lagi 4. Yang 3 dari golongan Islam, yang 1 saja dari golongan nasional, sehingga menjadi 5/4. Seimbang. Dan hasil pemilu tahun 55 juga seimbang seperti itu. Jumlah yang terpilih di komisi tertentu kalau jumlah ini golongan nasionalisnya 5, golongan Islamnya 4 per 9. Hebat dengan bukan feelingnya 5/4. Ini bukan 55 itu. Perbandingannya sama dengan yang 2 tahun. Dirombak sendiri oleh Bung Karno, dari mana 8 jadi 9. Jadi Bung Karno yang memimpin kompromi, sehingga sudah salah di masyarakat. Bung Karno itu nasionalis, yang Islam itu piagam Jakarta. Yang piagam Jakarta yang buat Bung Karno, tidak ada Bung Karno, tidak ada siapa. Nah, saudara, apa laporan Bung Karno ini hukum progresif? Tanggal 10, saudara sekalian, saya dengan ini melaporkan. Pertama,
saya sudah melakukan pelanggaran. Ketahuan, saya melakukan pelanggaran formalitas. Kenapa? Seharusnya panitia ini jumlahnya 8, tapi saya buat 9 karena itu 8 itu tidak adil, tidak seimbang. Oleh sebab itu saya langgar aturan ini, tapi mohon diterima kesepakatan ini agar Indonesia segera merdeka. Formalitas yang melanggar pengajuan ketentuan harus dibuang ke tong sampah, ini tidak terbuka. Tanggal 1. Artinya apa, saudara? Hukum itu bukan pasal-pasal, tapi keadilan substantif tadi yang diikuti oleh bangsa. Dan itu kalau di akademik namanya hukum progresif. Hukum progresif itu hukum yang mengasumsikan bahwa aturan itu harus bersifat tata kerja, artinya bergerak, tidak harus persis sesuai dengan aturan, tapi ada sukma di belakangnya, ada keadilan di belakangnya. Nah itu sukmanya, moral di belakangnya, bukan hanya dibaca begini lalu dibuat begini, bukan hanya itu. Nah saudara sekalian, saudara merupakan sebagian pewaris dari perjuangan bukan hanya soal ideologinya, tapi dalam berbagai hal, termasuk dalam pengembangan hukum progresif ini yang orang ngomong bahwa itu Pak Sadiq orang bahwa itu Gustav Frank di Jerman, bahwa itu sih disebut sama. Nah, saudara punya akar sendiri tentang hukum progresif. Dari gerak pengungkapan itu luar biasa, bicara hukum, oke, politik, oke, seni, oke, sastra, oke, arsitektur, oke. Nah, substansi demokrasi yang substantif, hukum yang berkeadilan, bermoral dan beretik, itulah yang harus kita perjuangkan. Demikian speech dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.